Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan banyak nikmat. Di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, yang mana dengan nikmat iman dan nikmat Islam itu kita bisa mengetahui mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Dengan nikmat Islam yang Allah beri, kita tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah. Kemudian dengan nikmat iman dan nikmat Islam, kita tahu bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Kita tahu bagaimana cara bermuamalah. Kita tahu cara bagaimana menghadapi masalah hidup ini. Kemudian selanjutnya nikmat yang Allah berikan kepada kita yang patut kita syukuri adalah nikmat kesehatan. Dengan sehat kita mampu melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, membantu orang tua, menolong orang lain. Dengan sehat kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti belajar, bermain, dan lain-lain. Kemudian salawat dan salam tak lupa marilah kita panjatkan, kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya kita harapkan di akhirat nanti. Semoga dengan syafaat itu kita bisa terhindar dari azab siksa api neraka. Amin Allahumma amin. Anak-anak ustadz yang ustadz sayang dan ustadz banggakan, pada kali ini ustadz akan menyampaikan materi tentang permainan olahraga bola kecil ya. Pada minggu-minggu yang lalu Ustadz sudah menyampaikan materi tentang permainan bola kecil cabang tenis meja, bulu tangkis ya. Untuk saat ini Ustadz akan menyampaikan materi tentang permainan softball. Namun Ustadz di sini masih perlu belajar ya tentang softball. Ustadz pun belum mengetahui banyak karena Ustadz waktu kuliah S1 dan kuliah S2 tidak mempelajari materi softball. Untuk itu Ustadz masih belajar ya. Jadi di sini Ustadz dibantu dengan sahabat Ustadz ya, atau saudara kita atau abang kita ya, dari sekolah lain ya. Dia menyampaikan tentang materi softball ya. Di sini kita sama-sama belajar. Mungkin Ustadz masih banyak kekurangan ya, karena seperti yang Ustadz bilang tadi, waktu kuliah S1 dan S2 Ustadz tidak mempelajari materi softball ya. Jadi di sini sewaktu Ustadz mengajar di sini di Ulunuha, ada rupanya materi softball. Nah, maka dari itu Ustadz belum ada bekal untuk mengajari antum tentang materi softball. Jadi di sini Ustadz dibantu oleh saudara atau abang kita ya, yang menyampaikan tentang materi softball. Mudah-mudahan anak-anak Ustadz kiranya nanti mengetahui tentang materi yang disampaikan. Kemudian anak Ustadz harapkan antum semua tetap semangat belajar ya. Tetap semangat belajar meskipun dalam proses daring seperti ini. Tetap patuhi perintah orang tua ya. Tetap melakukan ibadah-ibadah wajib seperti sholat, berbakti kepada orang tua, menuntut ilmu ya. Menuntut ilmu merupakan kewajiban kita sebagai umat muslim.
ilmu-ilmu yang dipelajari di sekolah Ulunuha merupakan ilmu-ilmu yang bermanfaat semuanya, baik itu ilmu dunia maupun ilmu tentang akhirat. Ya, ilmu dunia yang antum pelajari di sini, misalkan ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, ilmu matematika, ya, ilmu bahasa Indonesia, semuanya itu adalah sarana untuk antum mencapai akhirat. Ya, bahasa Indonesia mengajarkan kita cara membaca, cara berbicara dengan baik dan benar. Nah, itu merupakan bekal untuk antum nanti bisa berdakwah, ya, atau nanti antum ketika kuliah, antum sudah terbiasa dengan berbicara dengan baik dan benar. Dari mana belajarnya? Dari pelajaran bahasa Indonesia, ya. Kemudian matematika, ketika antum belajar matematika, antum nanti ketika masuk jenjang kuliah, antum tahu nanti bagaimana cara menyusun skripsi. Karena menyusun skripsi butuh ilmu matematika, ya, gitu dia. Kemudian matematika juga berguna ketika antum misalkan nanti jadi pengusaha, antum tahu bagaimana cara berhitung, tahu bagaimana cara menyimpan uang, ya. Misalkan antum menjadi pengusaha nanti, antum tahu bagaimana cara mengelola keuangan. Dengan cara apa? Belajar matematika atau berhitung, ya. Jadi semua itu sarana-sarana untuk menuju antum ke akhirat diperlukan mempelajari ilmu dunia, ya. Itu juga. Begitu juga dengan olahraga. Apa gunanya olahraga? Ya, Rasul sendiri menganjurkan tentang olahraga. Rasul sendiri pernah berlomba lari dengan istri beliau, yaitu Aisyah, ya, ibunda kita Aisyah. Pernah beliau berlomba lari. Beliau juga berkuda. Rasul juga melakukan olahraga panahan, ya. Jadi olahraga juga menunjang untuk kita bisa sehat. Agar kita sehat, ketika kita sehat, kita mampu beribadah dengan baik, mampu beribadah dengan khusyuk, ya. Kekhusyukan ibadah akan berbeda ketika kita sehat atau sakit. Kalau misalkan antum mengalami sakit, pasti sholatnya kurang khusyuk, ya. Misalkan antum sakit kepala atau sakit gigi, sholatnya pasti kurang khusyuk, ya. Kalau sehat kita lebih khusyuk, apalagi kalau kita rajin berolahraga, ya. Nah, seperti itu. Pelajaran-pelajaran umum di sekolah merupakan sarana-sarana untuk antum bisa berhasil atau sukses meraih akhirat, ya. Di samping itu juga paling penting antum harus belajar ilmu agama, semangat belajar ilmu agama di sekolah Ulunuha, ya. Nah, itu dia. Mungkin di sini saja yang dapat saya sampaikan, ya, pembukaannya, ya, atau mukadimahnya. Selanjutnya Ustaz akan membuka videonya, ya. Antum silahkan dengarkan secara baik-baik. Nah, di sini merupakan saudara kita atau bang kita ini, Alan Agus Saputra, adalah seorang guru olahraga, ya, bergelar SPD, ya, di SMA Negeri 1 Praya. Bapak Guru bisa hadir di tengah kalian. Semoga kita semua terhindar dari bencana COVID-19 ini. Baik, Bapak sekarang akan menjelaskan bagaimana cara untuk permainan softball, yaitu permainan bola kecil. Jadi pada umumnya permainan softball adalah permainan yang dilakukan oleh 2 regu yang terdiri dari setiap regu 9 orang yang memiliki tugas untuk menyerang dan bertahan. Kedua tim bertugas untuk menyerang dan bertahan. Nanti di setiap
inning namanya. Di sepak bola ada namanya babak. Kemudian kalau di softball itu namanya inning. Nanti kita akan jelaskan bagaimana pergantian dari tim menyerang menjadi tim bertahannya seperti apa. Oke. Jadi seperti itu pada umumnya softball. Kemudian definisi softball. Softball adalah permainan bola kecil yang berasal dari Amerika ya, yang dikembangkan dari permainan baseball. Jadi terlahir dari permainan baseball menuju softball. Softball sendiri sudah dipertandingkan di Olimpiade ya. Permainan ini merupakan permainan tim atau tim bergu, sehingga memerlukan kerja sama yang baik untuk menghasilkan kemenangan. Nanti pada saat bermain kita akan membagi menjadi dua, tim ofensif atau tim menyerang dan tim defense atau bertahan ya. Oke, selanjutnya alat-alat dalam permainan softball. Yang pertama, di sini sudah saya mempunyai bat ya, bat atau pemukul untuk permainan softball. Jadi ini alat yang sangat penting yang harus dimiliki oleh pemain softball atau sekolah-sekolah yang akan melakukan pembelajaran permainan softball. Kemudian yang kedua itu ada bola softball. Bola softball ini karakteristiknya tidak kenjal seperti bola kasti atau bola yang lain yang menggunakan karet. Ini tidak kenjal ya, sehingga permainan bisa terkontrol. Kalau kenjal seperti bola kasti, bolanya jauh terbang melayang ya, sehingga permainannya nanti tidak terkontrol. Selanjutnya yang harus dimiliki adalah glove. Glove itu adalah sarung tangan ya, sarung tangan untuk tim bertahan ya. Jadi yang tugasnya untuk memukul hanya tim penyerang tadi. Kalau tim bertahan harus memiliki glove yang pertama. Terus yang kedua helm ya, helm. Kemudian yang ketiga body protector, pelindung diri supaya tidak kena dari bola. Soalnya bola yang dihasilkan nanti keras, hasil lemparan maupun hasil pukulan. Baik, kita masuk ke lapangan ya. Di sini ada tugas dan posisi pemain. Di sini ada bentuk persegi 5 ya. Ya, kita tuliskan saja. Di sini adalah batter ya. Batter tempat untuk pemukul. Ingat, tempat pemukul bukan jajar. Selanjutnya di sini adalah pitcher. Ya, pitcher atau pelempar yang bertugas untuk melempar bola ke pemukul. Kemudian di sini adalah catcher. Di sini saja. Sorry, biar lebih jelas ya. Oke, sudah jelas ya. Baik. Di sini ada pitcher, batter, dan catcher. Oke. Yang mana saja tim penjaga, yang mana saja tim penyerang. Baik. Kita masuk ke tim penjaga terlebih dahulu. Tim penjaga berada di masing-masing base. Ini namanya base 1, base 2, dan base 3. Base ya. Base. Kemudian di mana posisi pemain penjaganya? Oke. Pertama, si pitcher ini merupakan pemain penjaga. 1. Kan masing-masing tim memiliki 9 orang pemain. Selanjutnya
Batter merupakan pemain penyerang dia ini. Si batter tugasnya memukul dan menghasilkan poin. Selanjutnya si catcher adalah tim penjaga. Catcher. Ini sudah dua. Catcher penjaga. Penjaga base 1 3, penjaga base 2 4, penjaga base 3 5. Sudah ya, penjaga base sudah full terisi. Kemudian di sini ada penjaga nomor 6. Kemudian nanti di luar ada penjaga nomor 7, 8, 9. Oke. Nanti kita jelaskan ya. Oke, sekarang kita masuk ke sistem permainan ya. Sistem permainan softball. Saya rasa ini kita hapus dulu ya biar lebih menarik. Kita masuk ke permainan. Sorry, kita hapus dulu. Pada. Ya. Dalam permainan softball di sini ada bangku cadangan atau tim penyerang. Tim penyerangnya di sini. Kemudian di sini adalah tempat para pemain yang mati di sini nanti. Oke. Jadi sebelum kita bermain kita harus toss point dulu atau sweep ya kalau sudah di lapangan. Ya. Jadi kalau kita akan menentukan yang mana tim penyerang dan yang mana tim bertahan. Kita anggap saja A sama dengan menyerang, B bertahan. Ya, jelas ya? Oke. A menyerang. Jadi tugasnya A adalah yang di sini dia hanya memukul dan lari. Oke. Bagaimana caranya menghasilkan poin? Pemain yang akan menyerang bisa menghasilkan poin apabila dia berhasil kembali ke home plate. Ya. Jadi di sini dia nanti akan memukul bola, kemudian akan berlari ke base 1, base 2, base 3 dan kembali ke home plate. Tapi tidak semudah itu. Masih ada regu penjaga yang akan menahan untuk tidak bisa kembali ke home plate atau mematikan lawan penyerang. Baik. Selanjutnya, oke, kita masuk ke pemain bertahan. Pemain bertahan ini tugasnya hanya mematikan lawan, ya, mematikan lawan. Berapa lawan yang akan dimatikan sehingga mereka tidak bertahan saja, hingga masa mereka mau bertahan tidak bisa menyerang ya? Mereka harus mematikan 3 lawan dan pemain yang mati nanti berada di sini, kotak di sini ya. Selanjutnya kita masuk ke permainan. Bagaimana cara menghasilkan poin? Kita ambil satu contoh. Pemain A yang menyerang ya. Anggap saja ini nomor punggung 1 ya. Nomor punggung 1 memukul, siap memukul. Dan bola dipukul jauh sampai ke sini. Dan dia berlari ke base 1 hinggap di base 2. Oke. Sampai sini dulu. Baik. Selanjutnya, bagaimana cara mematikan lawan? Ya, bagaimana cara mematikan lawan? Baiklah anak-anak Ustadz, mungkin
videonya sampai di sini dulu ya. Untuk minggu depan kita lanjut videonya ya, separuh lagi tuh ya videonya ya. Kita lanjut minggu depan. Ini saja dulu antum pahami video ini ya. Nanti setelah paham baru minggu depan kita lanjut lagi untuk video selanjutnya. Karena waktu yang diberikan oleh Ustadz itu hanya sekitar 20-30 menit ya. Kalau Ustadz lanjutkan nanti waktunya tidak cukup ya, karena videonya masih ada tersisa panjang lagi nih ya. Jadi besok untuk atau minggu depan kita lanjutkan sampai habis videonya ya. Mungkin di sini saja yang dapat Ustadz sampaikan ya. Sekali lagi Ustadz mohon maaf karena untuk materi ini Ustadz belum banyak mengetahui tentang olahraga softball. Jadi kita sama-sama belajar ya. Demikian yang dapat Ustadz sampaikan. Ustadz sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.